Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Puja dan puji syukur tetap kehadirat Allah. Sholawat serta salam selalu istiqomah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan para ahlul bait beliau. Semoga dengan sholawat yang kita sampaikan, syafaat beliau selalu tercurah di dalam diri kita, sehingga bisa menjadikan wasilah bagi diri kita agar istiqomah mensuri tauladani apa-apa yang telah dicontohkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, malam kali ini kita bertemu kembali di dalam majelis yang penuh berkah, yang selalu istiqomah, berhalaqah, bertawasul, menghidupkan kembali apa-apa yang telah dihidupkan oleh guru-guru kita dan dihidupkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan menghidupkan zikir, dengan menghidupkan sholawat, dengan menghidupkan senyum, dengan menghidupkan segala sesuatu hal yang lebih bermanfaat bagi orang lain dan orang-orang di sekitar kita. Semoga dengan istiqomahnya kita di dalam halaqah, di dalam tawasul, kita menjadi digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang istiqomah di dalam memperbaiki diri, istiqomah di dalam mensiarkan cinta kasih seperti yang telah dicontohkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan para ahlul bait dan para guru-guru kita semuanya. Saudaraku sekalian, majelis Sirul Asro dimanapun berada, di dalam perjalanan seseorang menjadi salik untuk memproses dirinya hingga mengenal diri dan mengenal Tuhannya secara kafah. Selain riyadhah dan mujahadah yang harus dilakukan, tetapi ada sebagian lebih besar dominannya, lebih besar faedahnya, lebih besar prosentasi daripada perjalanan seseorang itu adalah adanya ikatan yang kuat, pertalian yang kuat, harapan yang kuat seorang salik kepada gurunya, kepada Rasulullah dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan adanya pertalian yang kuat, harapan yang kuat, kecintaan yang kuat, maka dia merasakan suatu proses, dia mengalami suatu proses, dia menemukan suatu proses yang namanya fana bi mursid, fana bi rasul, dan fana billah. Tiga hal ini adalah hal yang harus dan wajib dilalui oleh seorang salik untuk mencapai kesempurnaan perjalanan rohaninya,
seperti yang telah dicontohkan oleh guru-guru kita dan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi riyadhah penting, mujahadah penting, bermuraqabah itu penting. Tetapi apabila setiap mujahadah, setiap riyadhah, setiap muraqabah kepada Allah tidak berujung kepada fana bil mursyid, tidak sampai mengantarkan seseorang kepada fana bil mursyid, fana bil rasul dan fana billah, maka perjalanannya itu perlu dipertanyakan, perlu introspeksi, perlu direnungkan, dan perlu lagi diperbaharui. Karena apabila perjalanan dan mujahadah seseorang dan muraqabah seseorang dan riyadhah seseorang salik akan mengantarkan dirinya kepada fana bil mursyid, fana bil rasul dan fana billah. Apa itu fana bil mursyid? Sehingga begitu penting dan sangat menentukan perjalanan seorang salik itu jalan atau hanya sekedar jalan di tempat. Salah satu tandanya adalah fana bi mursyid. Sehingga apabila sudah fana bi mursyid, maka akan mudah mengalami proses fana bi rasul dan fana billah. Sehingga seorang salik harus bertemu, menemukan suatu pengalaman di dalam mujahadahnya, di dalam berwasilah, di dalam dia beribadah, di dalam dia berzikir, dan di dalam dia bersolawat, di dalam dia berinteraksi dengan sesamanya, di dalam menebar kebaikan ke dalam sesamanya. Apabila dia sudah menemukan dan dia sudah di dalam proses fana bil mursyid, maka yang dia alami, yang dia temukan, yang dia rasakan adalah kehadiran yang nyata gurunya di dalam dirinya, di dalam setiap aspek yang dia lakukan. Sehingga dan seakan-akan dia merasakan kehilangan dirinya, sehingga dia merasakan dan menyaksikan kehilangan dirinya di dalam setiap apa yang dia lakukan, dan dia merasakan kehadiran gurunya di dalam dirinya, baik itu secara zahir maupun secara batin. Merasakan bukan hanya sekedar meyakini atau sekedar merasa atau sekedar menghadirkan atau sekedar membayangkan, karena ingin sekali fana bil mursyid sehingga terbayang-bayang dan membayangkan. Bayangannya di saat dia zikir, dia merasakan dia hilang, yang hadir di dalam dirinya yang berzikir adalah gurunya. Tetapi itu hanya proses di mana dia mengalami suatu angan-angannya, dunia khayalinya, karena merasa dia zikir sedangkan gurunya seakan-akan hadir di dalam dirinya. Tapi hadir di dalam proses di situ adalah membayangkan atau dunia khayalinya, tetapi bukan benar-benar dia merasakan bahwa dia hilang di dalam zikirnya, yang tajalli, yang nyata, yang ihsan di dalam dirinya adalah gurunya. Ini adalah pintu di mana seseorang itu
seorang salik itu sudah berada di dalam lingkungan atau majelis daripada Rasulullah dan majelisnya Allah. Seorang salik tidak akan masuk dan tidak akan bisa masuk di dalam majelisnya Rasulullah dan majelisnya Allah apabila dia tidak memfanakan dirinya dan menyatakan gurunya di dalam setiap aspek yang dia lakukan. Ini proses. Menyatakan maksudnya mengihsankan guru rohaninya di dalam setiap aspek yang dia lakukan, karena disitulah pintu di mana dia akan bertemu dengan Rasulullah dan bertemu dengan junjungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang ini kelihatan ekstrim, tapi memang harus begitu, karena kita untuk mengenal, menyatakan Rasulullah di dalam diri kita tidak akan pernah terjadi apabila kita belum menyatakan mursyid kita di dalam diri kita. Kita mau menyatakan Allah di dalam diri kita tidak akan pernah terjadi apabila kita tidak mau menyatakan mursyid kita lalu menyatakan Rasulullah di dalam diri kita. Itu adabnya, itu tata caranya. Jadi setiap aspek muraqabah yang kita lakukan, mujahadah yang kita lakukan, riyadhah yang kita lakukan, sholat yang kita lakukan, sholawat yang kita lakukan, kita merasakan kita tidak ada, yang ada hanya guru kita yang ada secara zahir dan batin di dalam diri kita. Kita tidak merasakan kita ada, yang ada hanya guru kita. Kita merasakan kehadiran guru kita itu begitu zahir di dalam diri kita, di dalam ujung rambut sampai ujung kaki kita. Kita merasakan kehadiran batin guru itu begitu nyata di dalam batin kita. Kita itu nggak ada, yang ada guru kita. Setelah guru masuk di dalam guru kita nggak ada, yang ada hanya Rasulullah. Rasulullah itu pun tidak ada, yang nyata itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa harus melalui mursyid, fanabi mursyid, fanabillah, fanabi Rasul baru fanabillah. Disitulah sebenarnya kenyataan daripada Allah, bahwa Allah itu hanya bertajalli kepada Muhammad Rasulullah secara kafah dan secara nyata. Dan setiap pribadi daripada Allah hanya nyata di dalam sifat-sifat Rasul yang telah dicontohkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sifat-sifat Rasul yang telah dicontohkan oleh Rasulullah itu adalah telah dibawa oleh guru-guru kita, sudah dinyatakan oleh guru-guru kita. Kabelnya sudah disambung oleh guru kita. Apabila kita ingin menyatakan Rasulullah dan Allah di dalam diri kita, di dalam pribadi kita, di dalam akhlak kita, maka jalan satu-satunya adalah menempuh jalan, menempuh sambungan, menyempuh sanad yang telah dibangun oleh guru-guru kita. Jadi tanpa fanabi mursyid maka tidak akan seseorang itu bertemu dengan Rasulullah di dalam seorang salik. Di dalam diri seorang salik tidak akan pernah bertemu Allah apabila dia tidak mengalami proses fana bi rasul. Jadi fana bil mursyid adalah menghilangkan dirinya setiap segala sesuatu keakuannya yang nyata di dalam dirinya adalah wujud dohir dan batin daripada guru. Setelah itu barulah dinyatakan dan menyatakan bahwa zahir dan batin kita itu baru terasa dekat sambung dengan dohir dan batin daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi proses menyatu fananya kita kepada seorang guru adalah proses untuk melatih ego kita, antara sadar dan tidak sadar, antara kita masih mengingat
dan antara kita sudah fana di dalamnya. Maksudnya, di dalam zikir kita masih mengingat, masih bisa merasakan, masih bisa membayangkan guru kita, masih bisa menghayalkan guru kita di dalam zahir dan batin kita. Nah, setelah kita membayangkan, menghayalkan dengan sifat merasa dan lain sebagainya, karena ini proses pelatihan, maka lama-lama diri kita akan merasakan kehadiran Rasulullah di dalam jasad kita, di dalam batin kita. Yang kehadiran Rasulullah sendiri tidak bisa kita bayangkan wujudnya, bayangkan bentuknya, bayangkan wajahnya, bayangkan rupanya, bayangkan sosoknya, bayangkan fisiknya, kecuali kita membayangkan guru kita yang telah membayangkan, yang telah mengihsankan Rasulullah di dalam guru kita, sehingga yang diihsankan oleh guru kita itu biasnya, setrumnya, energinya, vibrasinya sampai kepada zahir dan batin kita. Jadi masalah fana bi Rasul adalah fana di mana kita sudah tidak lagi ini Rasul loh. Aku merasakan bukan aku yang berzikir tapi engkau ya Rasulullah. Bukan begitu. Itu proses di mana di saat kita zikir, aku sedang zikir, sebenarnya engkau ya mursyid yang menzikir, yang zikir ini sebenarnya engkau, yang membimbing ini sebenarnya engkau, yang melakukan ini sebenarnya engkau. Aku hanya sami'na wa ata'na. Ya. Sami'na wa ata'na. Tapi di saat Rasul dengan fana bi Rasul tak begitu lagi. Kita menyerahkan diri kita kepada mursyid kita, sehingga mursyid kita menyambungkan batin dan jasmani kita kepada Rasulullah dan kepada Allah. Setelah kita menyatakan bahwa aku menyatu dengan engkau, aku mawahid dengan jenengan ya guru, aku manunggal dengan engkau ya mursyid, maka disitulah akan dibukakan pintu kepada Rasulullah, pintu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi fana bi Rasul tidak bisa seperti halnya kita fana kepada mursyid. Fana kepada mursyid adalah kita mengakui, kita menyerahkan, aku sholat ini karena bimbinganmu ya mursyid. Bimbinglah batin saya bertemu dengan Rasulullah, bimbinglah jasad saya bertemu dengan jasad Rasulullah. Aku sholat ini karena bimbinganmu ya Allah, bimbinglah aku sehingga wajah ini mampu memandang wajah engkau. Wajah engkau. Jadi kepada mursyid kita menyerahkan, ada ikrar, apa itu namanya? Ikrar itu adalah kita meyakini dalam setiap ucapan, tindakan dan perilaku kita sambungkan kepada mursyid kita, sehingga mursyid ini menyambungkan kepada Allah dan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi fana bi mursyid adalah penyertaan, pernyataan, mengikrarkan hati kita bahwa setiap aspek yang kita lakukan harus tersambung dengan mursyid kita. Aku sholat atas bimbinganmu ya mursyid. Setelah engkau membimbingku, bimbinglah aku sampai kepada Allah dan sampai kepada Rasulullah. Jadi jangan merasa sholatmu, zikirmu, kamu itu tidak pernah bersama dengan mursyidmu. Sholatmu, sholawatmu, zakatmu, ibadahmu, apapun yang kamu lakukan yang seperti dalam syariat, ya kan? Pasrahkan, sertakan, rumongso, merasakan. Kalau sedang bersama mursyid, bisa bersama dengan Syekh Muhammad Al-Sad, bisa dengan Syekh Muhammad Saman Al-Qadri, bisa dengan Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Wali, bisa juga dengan Syekh Nur Alam Sa Usman bin Harun
Utsman. Pintu mana yang sampai bisa masuk dan lebih bisa nyaman, sehingga di dalam ibadah itu sambung kepada Allah dan sambung kepada Rasulullah. Sehingga inilah yang akan memfilter seseorang. Tidak mudah mengatakan bahwa aku bergerak itu karena digerakkan oleh Allah. Ya. Sangat tidak hanya sekedar merasa, tetapi benar-benar yang menggerakkan itu Allah tanpa ada pernyataan kita. Begitu kita fana bertemu dengan Rasulullah, kita fana di dalam diri Rasulullah, dan Rasulullah berfana di dalam diri kita. Maka tidak ada sebutan keduanya. Berarti perbuatan yang kita lakukan nilainya adalah sama dengan perbuatan yang telah dicontohkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama nilainya. Berarti kalau kita mau uswatun hasanah, menyontoh Rasulullah, harus memfanakan diri kita di dalam diri daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fana di fadil Rasul adalah dengan rasa. Tahu-tahu kita merasakan kehadiran Rasulullah tanpa wujud, tanpa suara, tanpa bentuk, tanpa fisik, tanpa rupa, tapi hati kita itu menyaksikan bahwa Rasulullah sedang zahir di dalam jasad kita, bahwa Rasulullah sedang zahir di dalam batin kita, sehingga tidak ada pernyataan saya sholat ini karena engkau ya Rasul. Enggak begitu lagi. Aku bisa zikir ini karena engkau, bisa sholawatan ini karena engkau. Tidak lagi. Karena di saat pernyataan tadi ada pada levelnya mursyid, hanabi mursyid. Kulo saya bisa sholat karena bimbingan jenengan ya mursyid, bisa sambung kepada Allah, bisa sambung kepada Rasulullah karena jenengan. Pernyataan itu kepada mursyid. Tetapi kalau sudah fana bi Rasul adalah merasakan, sudah bila harfin bila sautin. Apabila jenengan mengatakan, apabila kita menyatakan di saat Allahu Akbar, masih ada pernyataan di dalam batin kita, aku sholat ini karena engkau yang memberikan syafaat ya Rasulullah. Itu salah tempat. Pernyataan itu bukan kepada Rasulullah, pernyataan itu kepada mursyid. Maka di situ di dalam kemursidan itu ada baiat, ada talqin, ada tawajjuh. Tawajjuh, baiat, talqin adalah menyatakan, mengikatkan diri kita kepada mursyid kita, sehingga mursyid kita yang bertanggung jawab untuk mengikatkan kita kepada Allah dan mengikatkan kita, menyambungkan kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kan kita gampang orang-orang itu Allahu Akbar ya Rasulullah ini karena engkau. Jadi di situ sudah tidak ada pernyataan, tapi rasa kebersamaan kita dengan Rasulullah setelah kita bersama dengan mursyid kita. Tidak akan pernah Rasulullah memberikan rasa kebersamaannya kepada seorang saleh apabila seorang mursyid tadi pun tidak membina kebersamaan dengan seorang gurunya, mursyidnya. Begitu juga dengan berkebersamaan dengan Allah. Aku melihat, aku mendengar, aku berkehendak, aku berilmu karena engkau. Tidak ada lagi pernyataan begitu. Karena sudah zauk rasanya main. Jadi fana billah adalah fana seseorang yang dia sudah pakok di dalam Allah. Fana billah adalah seseorang yang sudah pakok kepada Allah. Dia sudah berkekalan kepada Tuhannya. Dia sudah tidak melupakan dia apa yang dia lihat adalah al-haq yang nyata, apa yang dia dengar adalah al-haq yang nyata, apa yang dia lakukan adalah semuanya karena lillah billah la haula wala quwata illa billah. Tapi tidak ada pernyataan ini engkau ya Allah, enggak begitu. Ini engkau ya Allah, yang aku lihat ini engkau ya Allah, yang aku pandang ini engkau ya Allah, yang aku dengar ini engkau ya. Tidak ada pernyataan begitu lagi.
Semuanya dia tangkap dengan rasa, dengan zauk di dalam hati dia yakin dan nyatakan bahwa Tuhan itu adalah sesungguhnya bila harfin bila sautin, dan dia pun tidak pernah menyatakan itu dengan huruf dan kata-kata, tetapi dengan zauk, dengan sirnya, yang sambung kepada gurunya, sambung kepada Rasulullah, sehingga sambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jelas ya, yang dinamakan fana bi mursyid adalah pernyataan seseorang. Aku lo sholat ini, kalau ngisan jenengan guru saya sholat ini mengisankan engkau ya guru, agar batin saya ini sambung dengan Allah, agar batin saya ini sambung kepada Rasulullah, sebagaimana engkau sambung kepada Allah dan engkau sambung kepada Rasul. Enak, jadi saleh itu enak, tanpa harus berjerih payah, tahu-tahu sudah bisa mencapai derajat mursyidnya. Bagaimana? Kok bisa begitu? Iya, karena dia menyatakan di dalam tubuhnya tidak ada yang ada tubuh mursyidnya, di dalam batinnya tidak ada yang ada batin mursyidnya. Terus naik lagi ke level selanjutnya, di tubuhnya tidak ada, yang ada adalah tubuh daripada Rasulullah. Di dalam batinnya tidak ada, yang ada hanya batin Rasulullah yang ada. Naik lagi lebih dalam lagi, tiada zahir dan batinku adalah zahir dan batin daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makom bakok. Seseorang yang menyatakan zahir dan batinku adalah zahir dan batinnya Allah, tapi tidak melalui kedua hal fana bi mursyid dan fana bi Rasul, maka itu orang yang logikanya, akalnya menyatakan, tapi perjalanan rohaninya tidak pernah sampai dan tidak pernah berjalan, tidak pernah menyaksikan dan tidak pernah mengalami. Dia hanya mengetahui tentang wacana dan ilmu, tapi dia sendiri tidak masuk dan tenggelam di dalam proses fana itu sendiri. Jadi poinnya adalah fana bi mursyid, seseorang yang menyatakan dirinya, mengikat dirinya di dalam setiap ibadah, di dalam sholawat zikirnya kepada gurunya, sehingga dia sambung kepada Rasulullah dan sambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di dalam thariqah itu ada kita untuk membayangkan mursyid itu sebenarnya fana bi mursyid. Guru itu sebagai wasilah supaya kita sampai kepada Allah, sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya? Kira-kira demikian. Jadi hati-hati. Tapi jadi masalah juga kalau mursyid kita tidak sambung kepada Allah, tidak sambung kepada Rasulullah, jatuhnya kita hanya sekedar merasakan, merasa, rumong sotok. Kalau mursyid kita tidak sambung kepada Rasulullah dan tidak sambung kepada Allah, yang kita masuk ke dalam dimensi khayal kita sendiri. Kita capek-capek menghadirkan batin mursyid kita di dalam batin kita, tahu-tahu batin mursyid kita tidak sambung kepada Allah dan tidak sambung kepada Rasulullah, mandek. Makanya saya sering sudah hati-hati, saya bilang itu hati-hati cari guru, cari mursyid yang sanadnya jelas. Kalau sanadnya tidak jelas, tidak akan mungkin mengalami proses fana bi mursyid, fana bi Rasul, fana bi lah. Karena sanad inilah yang menentukan DNA rohani seseorang. Alam akan mengenali perjalanan rohani seseorang apabila di dalamnya itu ada DNA-nya Rasulullah. Kalau tidak ada DNA-nya Rasulullah, ya kita bukan keluarga Rasulullah. Kita tetangganya Rasulullah yang numpang mandi, menumpang tidur, numpang makan di dalam kediaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kalau DNA sangat benar, DNA benar, kita keluarga Rasulullah, dan orang-orang seperti itu disebut ahlul bait. Ahlul bait secara rohani, bukan ahlul bait secara jasadi. Namanya ahlul bait. Orang-orang yang mewarisi
ilmu Rasulullah, orang-orang yang mewarisi cahaya Rasulullah, orang-orang yang mewarisi akhlak Rasulullah, orang-orang yang mewarisi syafaat Rasulullah sehingga dia mampu memberikan syafaat, memberikan keteduhan, memberikan penerangan, memberikan ketentraman bagi orang-orang di sekitarnya. Jadi kalau tanpa sanad yang jelas DNA rohani itu tidak ada. Walaupun dia itu di dalam rumah, dia hanya tetangga daripada Rasulullah, tapi bukan ahlul bait atau keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama. Kalau sudah dari tetangga itu sudah ada masuk rumah kita, sama tahu makan, minum, mandi, ya kan? Bahkan tidak pulang-pulang dari rumah kita, ya kita biarkan. Mau menggunakan semua fasilitas di rumah boleh, tapi dia tidak bisa menerima tamu karena dia bukan tuan rumah. Dia tidak bisa menyuguhi tamu, dia tidak bisa memberikan apapun, mengatasnamakan rumah tersebut kepada orang-orang di sekitarnya. Dia tidak bisa memberikan sesuatu kepada lingkungannya dengan mengatasnamakan rumah tersebut, karena dia sendiri kondisinya, keadaannya sebagai tamu yang numpang tidur, numpang makan di dalam rumah. Tapi dia tidak ahlul waris, bukan ahlul bait, sehingga dia tidak punya hak untuk memberikan salamatan, rahmatan bagi siapapun. Sedangkan dia sendiri keselamatannya dijamin oleh tuan rumah, tapi dia bukan ahli waris, sehingga dia bukan termasuk orang yang bisa memberi keselamatan bagi orang-orang di sekitar mereka. Gitu. Saya kira cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.